Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat crypto market melakukan rebound. Tetapi pemandangan yang tidak terlalu baik mungkin teman-teman dapatkan kalau misalnya kalian merupakan altcoin holder. Karena yang mendapatkan rebound lumayan signifikan itu sebenarnya hanya Bitcoin, teman-teman. Sedangkan sisanya altcoin itu yang masih mencoba untuk recover dari dump yang lumayan signifikan beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kita melihat Bitcoin itu naik 4,5%. Secara total kalau kita lihat market cap crypto berada di angka 1,12 triliun dolar atau naik sekitar 3,2%. Ya, walaupun kalau misalnya kita lihat secara top 10 rata-rata dalam keadaan hijau, cuma ada satu atau dua saja yang merah. Tetapi kalau kita bandingkan kenaikannya, yang paling tinggi justru masih di Bitcoin dengan kenaikan sebesar 4,5% menuju 26.916. Ya, ini sedikit banyak menunjukkan bahwa untuk sementara, teman-teman ya, untuk sementara market sepertinya belum terlalu nyaman untuk mengambil resiko terlalu tinggi. Artinya kalaupun membeli, mereka masih mencari aman dan lebih memilih untuk Bitcoin dan Ethereum terlebih dahulu. Sedangkan sisanya itu masih struggling untuk dapat recover dari koreksi dalam yang terjadi selama beberapa hari belakangan. Itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk aja langsung ke berita dan data terbaru hari ini. Nah, perkembangan dari kasus soal SEC versus Binance, teman-teman. Sekali lagi, kalian perlu ingat ya, Binance itu ada dua. Binance.US yang beroperasional spesifik di Amerika Serikat, tapi juga ada Binance yang global gitu, artinya di luar Amerika Serikat. Nah, yang dipermasalahkan sekali lagi di sini adalah Binance.US, karena sekali lagi SEC tidak punya kewenangan untuk mengatur yang di luar Amerika Serikat. Binance.US says user funds remain safe amid SEC attempt to freeze assets. Jadi sudah ada percobaan dari SEC. Sekarang masih dalam tahap development atau perkembangan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi ada percobaan dari SEC untuk nge-freeze atau membekukan semua aset yang ada di Binance.US. Ya, saya yakin dan percaya harusnya semua viewer saya di sini tidak ada satupun yang merupakan pengguna Binance.US ya, Binance.US sekali lagi. Kalau Binance yang global itu aman harusnya karena yang ditargetkan di sini adalah Binance.US. Tapi kalau memang sampai ada, ini saya kurang yakin gitu ya kalau ada yang pakai Binance.US. Tapi kalau ada, segera gitu teman-teman untuk mengeluarkan aset kalian dari sana. Jangan sampai kalian ambil resiko yang terlalu tinggi dengan merasa harusnya fine-fine saja kok. Jangan. Ini kita sedang melihat ada masalah. Oke, lebih baik kalian pindahkan dulu untuk sementara asetnya ke tempat yang lain. Baru ketika memang sudah mereda dan benar-benar sudah terselesaikan, kalau kalian tetap mau menggunakan Binance.US, baru kalian pindahkan kembali. Tapi saya rasa harusnya tidak ada ya teman-teman. Tapi intinya perkembangannya untuk hari ini adalah SEC kembali mencoba untuk mengeskalasi dengan pengen mencoba untuk nge-freeze aset dari Binance. Tidak sampai di situ, teman-teman. SEC juga kemarin menyatakan mereka juga akan menuntut Coinbase. Jadi nggak hanya Binance saja. Nah, ada klarifikasi dari CZ yang baru saja saya sampaikan juga. Clarification. This could only affects Binance.US if granted by the court. It does not affect Binance.com. Funds are safe you. Jadi sekali lagi, kalau memang di-approve atau disetujui oleh persidangan di mana Binance.US asetnya bakalan dibekukan, maka itu hanya akan berdampak ke aset yang berada di Binance.US. Tetapi kalau misalnya kalian yang menggunakan Binance Global, funds are safe you. Atau dana kalian akan aman menurut CZ Binance ya. Walaupun tidak ada garansi, teman-teman, tentunya bahwa keamanan soal exchange itu, terutama ketika lagi bermasalah seperti ini, kalau kalian memang merasa tidak nyaman gitu ya untuk menaruh aset kalian di Binance, walaupun sudah ada statement dari CZ ini, ya kalian berhak kok gitu, misalnya mau dipindahkan sebagian dulu sekarang ke mungkin exchange yang sedang tidak bermasalah. Yang pastinya jangan Coinbase juga, teman-teman. Kalau Coinbase juga sedang dituntut oleh SEC. Nah, kalian mungkin boleh pilih yang lain, misalnya contohnya ya Bybit, misalnya
atau OKX misalnya. Atau masih banyak lagi sebenarnya yang menurut saya sudah menjadi exchange yang cukup solid gitu ya. Bitget juga termasuk salah satunya. Yang beberapa linknya sudah saya sediakan juga di kolom description box di bawah kalau misalnya kalian memang belum punya account-nya gitu ya. Jadi itu adalah klarifikasi dari sisi Binance. Nah kemudian karena juga SEC pada akhirnya memutuskan untuk menuntut juga Coinbase, tentunya Coinbase CEO kemudian melakukan respons. Oke, Coinbase CEO response to SEC suit says team is confident in facts and law. Jadi Brian Armstrong sebagai CEO-nya Coinbase kemudian sesegera mungkin melakukan tweet di sini sebagai respons terhadap apa yang dilakukan SEC terhadap Coinbase. Jadi, regarding the SEC complaint against us today, we are proud to represent the industry in court to finally get some clarity around crypto rules. Remember, the SEC review our businesses and allow us to become a public company in 2021. Jadi, menariknya teman-teman, walaupun SEC itu menuntut Coinbase, kalian perlu ingat gitu ya, yang memperbolehkan mereka untuk menjadi public company atau di list di stock market Amerika Serikat itu dulu juga adalah SEC. Karena ketika Coinbase itu mau melakukan IPO, mereka tentunya harus direview dulu oleh SEC. Boleh nggak nih di listing di stock market Amerika? Dan mereka sudah direview dan diperbolehkan untuk menjadi public company di tahun 2021. Oke, jadi dulu diperbolehkan, tapi kok kali ini dipermasalahkan. Yang kedua, there is no path to come in and register. We try repeatedly. So we don't list securities, we reject the vast majority of assets we review. Statement kedua, dia menyatakan bahwa tidak ada jalan sama sekali bagi mereka alias Coinbase untuk datang dan melakukan register. Artinya mereka sudah mencoba berkali-kali untuk kooperatif terhadap rules yang akan disampaikan oleh SEC. Mereka bertanya nih, kami harus ngapain gitu supaya kalian approve apa yang kami lakukan. Tapi tidak ada jalan sama sekali ke sana. Kemudian statement ketiga, the SEC and CFTC have made conflicting statements and don't even agree on what is a security and what is a commodity. Jadi juga menarik gitu bahwa ada statement yang bertolak belakang antara CFTC dan juga SEC. Masing-masing mempunyai definisi yang berbeda terhadap apa yang dikategorikan sebagai sekuritas dan apa yang dikategorikan sebagai komoditas. Dan yang terakhir, this is why the US Congress is introducing new legislation to fix the situation. And the rest of the world is moving to put clear rules in place to support this technology. Dan katanya Brian Armstrong, inilah kenapa Kongres di Amerika Serikat juga sedang memperkenalkan legislasi baru untuk memperbaiki situasi ini. Dan dunia juga sedang mencoba untuk bergerak membuat aturan-aturan yang clear atau jelas untuk mensupport teknologi ini, alias yang dimaksud adalah teknologi blockchain atau cryptocurrency. Instead of publishing a clear rule book, the SEC has taken a regulation by enforcement approach that is harming America. So if we need to avail ourselves of the courts to get clarity, so be it. Jadi pada intinya itulah yang disampaikan Brian Armstrong. Mereka juga terlihat kecewa ya terhadap apa yang disampaikan oleh SEC dan apa yang mereka lakukan. Dan ini adalah beberapa menurut saya poin-poin yang perlu kita ketahui juga teman-teman. Yang menurut saya sekali lagi membuat saya lebih yakin bahwa sebenarnya yang bermasalah itu SEC sekarang, terutama mungkin Gary Gensler dibandingkan exchange-exchange seperti Binance ataupun Coinbase. Tapi bagaimana menurut kalian? Apa yang menurut kalian akan terjadi berikutnya terhadap kasus-kasus yang kita lihat 1-2 hari belakangan ini? Apakah kalian akan melihat Binance.US dan juga Coinbase kemudian akan collapse? Ataukah apa yang kalian pikirkan terjadi berikutnya? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, so itulah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian semua. Teman-teman, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. What a day untuk Bitcoin. Karena setelah kemarin kita mendapatkan ada candle bearish yang lumayan tebal di sini, tetapi hari berikutnya kita kemudian melihat buyers itu counter attack. Dan kemudian justru membuat
candle bullish yang lebih panjang lagi daripada candle bearish di hari sebelumnya. Maka sekali lagi, ini kita bisa kategorikan sebagai yang namanya bullish engulfing candle. Engulfing itu maksudnya apa, teman-teman? Engulfing itu maksudnya candle yang di sini itu mampu menelan candle yang sebelumnya, alias lebih besar di sini. Menunjukkan bahwa buying pressure itu ternyata juga cukup kuat di sekitaran area di sini. Inilah juga kenapa di video kemarin saya sampaikan saya pribadi sudah sedang berfokus untuk mencari peluang untuk long, teman-teman, daripada short. Karena dari segi risk and reward sudah tidak memadai lagi kalau misalnya teman-teman short dari area sini. Karena kalaupun masih akan mengalami penurunan, menurut saya maksimum hanya akan nyampe ke sekitaran area di sini. Tapi kalau long, kita punya potensial untuk rally sampai minimal ke area trendline di sini, atau bahkan kita bisa menjebol dan menembus ke area higher high yang baru. Oke, dan yang menariknya juga, kita kembali closing di atas area yang kemarin kita sebut sebagai key level di daily chart. Yaitu adalah di sekitaran area range 26.500-an di sini. 26.500 sampai 26.600-an. Itu adalah range key level di daily. Nah, kita berhasil kembali closing di atas area tersebut. Sehingga harusnya untuk kali ini kita akan kembali melihat area ini menjadi lagi support, teman-teman. Kemarin sempat kita jebol yang harusnya menjadi resistance, tapi karena kita melihat ada bullish candle yang kemudian kembali mampu closing di atas area tersebut, maka kita akan flip lagi ini menjadi area support. Oke, dan kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, kalau di 1 hour chart gitu ya, teman-teman juga mungkin akan sekilas bisa melihat, ini mungkin orang bisa kategorikan beberapa hal ya. Ada yang mengatakan ini sebagai semacam V-shape recovery, ada yang menyatakan ini sebagai adalah double bottom, dan ada juga yang menyatakan ini adalah potentially namanya inverse head and shoulder. Case manapun yang benar-benar terjadi, tiga-tiganya bullish, teman-teman. Baik ini adalah double bottom, ataukah ini adalah V-shape recovery, ataukah ini adalah inverse head and shoulder, ketiganya adalah pattern bullish. Oke? Dan saya pribadi, jujur saja teman-teman, tidak sempat masuk ke market, walaupun saya pribadi mencari peluang untuk long, tapi ini terjadi subuh, teman-teman. Sekali lagi, kebanyakan setup di Bitcoin itu memang datangnya subuh. Jadi, itu yang menurut saya juga sedikit mengganggu saya ya. Jadi kadang-kadang saya merasa, aduh, ini kenapa nggak terjadinya waktu saya sudah bangun saja gitu kan. Tapi ya sudah, apa boleh buat. Berarti memang bukan rezeki kita. Tapi pada intinya yang kita lihat sekarang adalah sebuah indikasi yang cukup positif. Dari daily chart kita melihat kita kembali reclaim di atas area key level. Yang kedua, di time frame yang kecil kita juga melihat ada potensially pembentukan reversal pattern. Kalau saya lebih prefer mungkin kalau misalnya kita belum sempat masuk di sekitaran sini, ya kita tunggu dia konsolidasi di sekitaran area range 27.400 sampai ke sekitaran 26.500-an. Tentunya ini saya mau melihat mampu dipertahankan ya oleh para bulls, teman-teman. Dan kalau misalnya kita consolidate di sekitaran area di sini kan kemudian breakout, maka ini adalah valid sebuah inverse head and shoulder menurut saya, dan ini bisa dijadikan kembali sebuah long setup. Menargetkan ke sekitaran mungkin area trendline di sini. Oke, atau minimal ya, harusnya ketika kita melakukan hal tersebut, harusnya ya teman-teman, kalau memang kita akan konsolidasi cukup lama di sini, ketika breakout harusnya kita juga udah breakout dari upper trendline dari potensially bull flag di sini. Which is berarti next target adalah di sekitaran area trendline besar di atas. Kalau ini mampu kita jebol, maka kita kemungkinan besar sudah akan melihat Bitcoin menembus ke higher high yang baru, at least menuju ke sekitaran area 34 sampai 36.000, atau bahkan sekarang sudah ada yang memprediksi harusnya Bitcoin bisa nyampe lagi ke sekitaran area 40.000 dolar dalam waktu mungkin 1 atau 2 bulan ke depan. Oke, dan selama teman-teman kita mampu maintain di atas area di sini, short term saya bakalan bullish. Oke, di atas area 26.500 di sini, selama kita mampu maintain di atas area tersebut, saya masih akan cenderung short term bullish. Setelah saya kemarin short term bearish di sini, karena ada bear flag, dan kita sebenarnya sudah mencapai target kedua kita, karena target pertama itu di sini, teman-teman. Target pertama memang di sini, target kedua adalah di area low terakhir, ini juga sudah tercapai, target terakhir memang tidak tercapai. Yaitu adalah antara kita masuk ke tren, kembali untuk ketrenan di sini atau trenan bawah di sini. Dan kita melihat
clue dari market mengatakan bahwa untuk sekarang kita sepertinya pengen membentuk bullish reversal pattern. Oke, itu clue yang sementara dikasih. Tapi menurut saya masih perlu sedikit konfirmasi lagi sebelum kita memutuskan bahwa ini benar-benar adalah sebuah inverse head and shoulder. Senario paling idealnya adalah mungkin kita melakukan konsolidasi selama beberapa hari sebelum pada akhirnya kita mampu breakout dan melakukan push ke minimal area trendline di sini. Tapi kalau yang terjadi adalah kita melihat Bitcoin justru kembali closing di bawah area ini, nggak usah sampai daily deh teman-teman. Kalau misalnya 4-hour chart kita kembali melihat Bitcoin itu sampai closing kembali di bawah area di sini dan kemudian melakukan retest. Ini justru adalah bagi saya peluang untuk kembali mencari peluang untuk short dan kembali menargetkan ke area low terakhir. Kalau ini mampu kita jebol, kita bisa menuju lagi ke area trendline di sini. Jadi sekali lagi, saya pribadi selalu mencoba untuk tidak mendahului market. Tentunya teman-teman pasti akan ada yang komen, Koko cuma ngomong kalau nggak naik ya turun. Ya memang teman-teman. Ya memang market lakukan ya itu aja, atau nggak naik ya turun. Cuman yang tugas kita hanyalah membuat setup dengan probabilitas paling tinggi. Oke, memang bisa naik, bisa turun, memang benar. Tapi probabilitasnya yang mana yang lebih tinggi? Kan itu. Apakah lebih tinggi naik, ataukah lebih tinggi turun? Dan kita mau trade berdasarkan yang probabilitasnya lebih tinggi. Sehingga yang kita perlukan adalah apa? Clue dulu dari market. Dikasih kisi-kisi dulu, kira-kira habis ini bakalan kemana nih? Walaupun nggak ada garansi bahwa itu pasti benar, tapi at least mempertinggi probabilitas kita. Maka kita perlu dulu clue dari market. Makanya saya selalu sampaikan, jika ini yang terjadi, misalnya, sekali lagi, jika kita melihat konsolidasi di sekitaran area di sini, maka itu mempertinggi probabilitas bahwa Bitcoin akan kemudian melanjutkan kenaikan dari sini. Tetapi kalau yang kita lihat adalah Bitcoin secepatnya kembali closing di bawah area ini dan di 4-hour candle sudah closing di bawah area tersebut dan melakukan retest, ini justru mempertinggi probability bahwa kita akan kembali menuju ke area low terakhir atau bahkan kita bisa membuat lower low baru dan menuju ke area trendline di sini. Mudah-mudahan teman-teman dapat menangkap gitu ya. Karena sekali lagi teman-teman, di sini tugas kita bukan untuk tebak-tebakan habis ini market kemana. Kita cuma ngikutin aja arusnya. Marketnya kira-kira mau kemana, kita ikutin saja. Kita nggak bisa menentukan habis ini marketnya maunya kemana gitu. Bolehlah teman-teman mau debak-debak habis ini naik, habis ini turun. Tapi ada alasannya tidak gitu. Kalau kalian cuma trading berdasarkan feeling tentunya, ya harusnya tidak akan berujung baik. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, teman-teman. Kalau misalnya ditanya short term banget, apa yang bakalan terjadi ke Bitcoin, idealnya bagi saya adalah kita melihat semacam konsolidasi sekitaran area di sini, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita akan melakukan breakout lagi ke atas. Tetapi dari beberapa clue yang ada untuk sementara, short term saya masih cenderung ke arah bullish. Oke, tetapi saya tidak akan masuk ke sebuah trade tanpa sebuah setup yang jelas. Oke, jadi semoga teman-teman memahami apa yang saya maksud dari tadi. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.